Dengerin ya, ini bukan cuma cerita biasa. Ini adalah perjuanganku. Perjuangan seorang ibu yang dunianya direbut paksa. Dan aku mau kamu denger langsung dari aku. Pernah gak kamu ngerasa duniamu hancur lebur dalam satu kedipan mata? Buat aku, kehancuran itu datangnya aneh. Bukan kayak badai gitu, tapi sunyi. Sunyi banget sampai telinga sakit. Dan cuma satu momen itu cukup buat ngubah segalanya. Aku ingat banget hari itu. Jelas banget. Ada satu mobil mewah, warnanya hitam, berhenti persis di depan rumah. Entah kenapa jantungku rasanya langsung berhenti. Aku tahu siapa yang ada di dalam mobil itu. Dan bener aja, pintu mobil kebuka. Dan mereka langsung ngambil dia, Alif, anakku satu-satunya. Ditarik gitu aja dari tanganku. Aku bisa dengar dia nangis kenceng banget. Tapi aku gak bisa teriak, suaraku hilang. Jadi aku cuma berdiri di situ, di depan pintu, kayak patung. Rasanya lumpuh. Semua di sekelilingku tetap jalan, mobil itu makin jauh. Tapi aku diam aja, cuma bisa natap tempat kosong di mana Alif tadi berdiri. Kamu harus tahu, semua itu bukan kebetulan. Sama sekali bukan. Itu semua adalah bagian akhir dari sebuah rencana. Rencana yang udah disusun rapi banget sama ibu mertuaku, Ratna. Tujuannya cuma satu, ngambil dunia aku. Jadi coba bayangin deh, di satu sisi ada aku yang hancur karena berduka. Duniaku runtuh. Nah, di sisi lain ada ibu mertuaku. Dia justru pakai kehancuranku itu buat bangun kekuatannya. Dia punya uang, dia punya koneksi. Dukaku, kesedihanku, semua itu dia puter balikin jadi senjata buat nyerang aku di pengadilan. Semenjak Alif gak ada, rumah ini rasanya kayak penjara. Bener-bener penjara. Setiap sudut, setiap barang kayak manggil-manggil nama suamiku, nama Alif. Aku kayak kejebak, terperangkap dalam kesedihan yang gak ada habisnya. Tapi aku harus kuat kan? Aku kumpulin semua sisa-sisa tenaga, sisa keberanianku buat datengin rumahnya yang gede banget itu. Niatku cuma satu, aku cuma pengen lihat Alif. Pengen mastiin dia gak apa-apa. Tapi apa yang aku dapat? Di sana aku diperlakuin kayak orang asing. Di rumah mertuaku sendiri. Aku cuma boleh lihat Alif, itu pun cuma beberapa menit dari balik jendela kaca. Kebayang gak sih? Ada kaca dingin yang misahin aku sama anakku sendiri. Itu rasanya jauh lebih sakit daripada waktu mereka ngambil dia. Dan tahu nggak senjata andalan mereka apa? Kalimat ini. Kondisi kejiwaan Sari nggak stabil. Gila kan? Rasa duka karena ditinggal suami, rasa sedih karena dipisahin dari anak. Itu semua mereka kasih label nggak stabil. Mereka pakai kesedihanku buat ngelawan aku. Jujur ya, aku sempat ada di titik terendah. Dimana rasanya semua gelap. Gelap banget. Suami udah nggak ada, anak diambil. Dan rasanya aku juga ikut hilang. Diriku sendiri hilang. Waktu itu berharap aja rasanya udah kayak barang mewah yang nggak mungkin aku punya. Tapi kata orang bener juga ya. Kadang justru di saat paling gelap kita nemuin secercah cahaya. Dan buat aku, cahaya itu datang dari sesuatu yang gak pernah aku duga sama sekali. Jadi waktu lagi di titik terendah itu, aku coba beres-beres barang. Cuma buat ngisi kekosongan aja. Nah pas lagi beres-beres itu, tanganku gak sengaja nemuin amplop tua. Ternyata itu surat dari almarhum suamiku. Surat yang belum sempet dia kasih ke aku. Waktu aku baca tulisannya, ya ampun, rasanya kayak dengar suaranya lagi. Terus ada satu kalimat, cuma satu kalimat, tapi rasanya kayak nonjok aku tentang janji kita. Janji buat ngejaga Alif bareng-bareng. Dan tiba-tiba, di tengah semua kesedihan yang udah jadi abu ini, ada sesuatu yang nyala lagi. Janji itu langsung berubah jadi api semangat. Aku gak bisa diam aja, gak lagi. Aku gak akan biarin kesedihan ini nenggelamin aku. Dan yang paling penting, aku gak akan biarin mereka ngambil masa depan anakku. Pokoknya, detik itu juga perjuanganku dimulai. Sari yang dulu nangis-nangis dan rapuh, dia udah gak ada. Yang ada sekarang cuma seorang ibu, dengan satu misi yang jelas. Dukaku bukan lagi beban, tapi jadi perisai aku. Kesedihanku bukan kelemahan, tapi bahan bakar buat misiku. Bawa Alif pulang, titik. Nah, sejak saat itu, aku mulai gerak. Tapi beda, sekarang semuanya pakai rencana. Aku cari pengacara, aku kumpulin bukti-bukti kalau aku udah pulih dan stabil. Semuanya aku lakuin dengan perhitungan. Gak ada lagi drama pakai emosi. Yang ada cuma strategi buat ngambil lagi hak asuh anakku. Dan akhirnya hari itu datang juga, hari persidangan. Jujur, ruang sidangnya dingin banget bikin takut. Tapi di dalam hati, api dari surat suamiku itu masih nyala. Bikin aku anget dan kuat. Di sana, aku natap mata ibu mertuaku. Terus aku lihat ke arah hakim. Dengan suara yang mantep, gak getar sama sekali aku bilang, mungkin saya gak punya kekayaan, tapi saya punya sesuatu yang gak akan pernah bisa dibeli pakai uang, yaitu kasih sayang seorang ibu. Tas SpongeBob Marble Pink ini lagi hits di TikTok. Bukan cuma cantik, tapi eco-friendly dan super awet. Bawa ke pasar, mall, atau buat kado temen, pasti dipuji. Siapa yang butuh, cek Kerkun sebelum harga naik. Dan palu diketuk. Keadilan akhirnya menang. Aku nangis lagi hari itu. Tapi air mata kali ini beda. Ini bukan air mata sedih. Ini air mata lega. Air mata kemenangan. Ternyata ya, perjuangan ini bukan cuma soal bawa Alif pulang, tapi juga tentang bawa diriku sendiri pulang. Aku emang kehilangan suamiku, belahan jiwaku. Tapi justru dari kehilangan itu, aku nemuin kekuatan yang selama ini aku gak sadar aku punya. Cerita aku ini mungkin bisa jadi pengingat ya buat kita semua, kalau dibalik setiap kerapuhan, pasti ada kekuatan yang luar biasa. Nah sekarang aku mau kamu coba tanya ke diri kamu sendiri deh. Kira-kira kekuatan apa sih yang sebenarnya tersembunyi di dalam dirimu yang lagi nunggu buat kamu temuin?